Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeffrianto Sugule. Saya dari Universitas Negeri Padang, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah ilmu politik, yaitu Trias Politika. Pemisahan kekuasaan juga disebut sebagai istilah Trias Politika, atau Trias Politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Sejarah Trias Politika itu, yang pertama, Trias Politika adalah prinsip normatif yang mencegah kekuasaan terdapat pada orang yang sama. Nah, ini dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih terjamin. Nah, doktrin Trias Politika untuk pertama kali ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama John Locke dan Montesquieu. Itu adalah para ahli yang mendefinisikan atau pertama kali menemukan daripada doktrin Trias Politika ini. Nah, sesuai dengan namanya tadi, Trias Politika adalah pemindahan kekuasaan, maka bisa disimpulkan bahwa Trias Politika ini merupakan pembagian fungsi-fungsi pemerintahan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif ini dalam arti luas adalah kepala negara atau pemerintahan, pegawai pemerintah, birokrasi dengan tugas menegakkan hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan serta melakukan hubungan internasional. Ini adalah salah satu definisi dari eksekutif. Sedangkan tugas dari eksekutif adalah menjalankan roda pemerintahan. Itu adalah tugas eksekutif. Nah, fungsi pemerintahan yang kedua adalah legislatif. Legislatif merupakan wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan, berkembang dengan fungsi penyelidikan dan kontrol atas kinerja eksekutif. Dan fungsi dari tugas badan legislatif itu sendiri adalah mengontrol ataupun menganalisis daripada kinerja eksekutif atau para kepala daerah, salah satunya adalah presiden. Dan yang ketiga adalah yudikatif. Yudikatif ini merupakan suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas, serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ini adalah pengertian dari yudikatif, sedangkan tugasnya adalah atau fungsinya itu sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Nah, tujuan dari Trias Politika sendiri ini adalah agar tidak ada pelimpahan kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, jalannya Trias Politik ini atau Trias Politika ini di tiap negara tidak selamanya lurus atau tanpa halangan. Nah, kalau kita misalnya kan buat di bagan, maka ada tatanan aturan yang meliputi dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini bisa, kalau kita bisa lihat di bagan, ini adalah eksekutif ini merupakan yang berkuasa atau yang melaksanakan undang-undang atau peraturan undang-undang, sedangkan legislatif ini adalah yang membuat peraturan perundang-undangan, dan yang yudikatif ini adalah itu misalnya kekuasaan pengadilan atau menegakkan keadilan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di bagian legislatif sendiri itu biasanya bisa dilaksanakan oleh badan-badan yang bisa dinamakan seperti MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Nah, sedangkan di eksekutif ini bisa dilaksanakan oleh presiden dan juga kepala daerah. Dan sedangkan di yudikatif sendiri yang melaksanakannya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MKY, dan pengadilan. Nah, menurut Montesquieu itu ada tiga jenis kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan. Yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan, dan kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Itu adalah tiga jenis kekuasaan yang disampaikan oleh para ahli yang bernama Montesquieu. Nah, demikian sajalah penjelasan saya mengenai Trias Politika ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi pemahaman mengenai Trias Politika ini atau mengenai pemindahan kekuasaan ini. Ini tentu kita sudah menyadari bahwasannya pemindahan kekuasaan ini dibuat agar hak asasi warga negara terjamin dan tidak berpatokan pada satu orang kekuasaan tersebut, namun terdapat beberapa pihak-pihak yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.